GTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita akan khusus mengkaji tentang Natal yang berkaitan dengan hukum Natal, ucapan selamat Natal atau ikut andil dalam perayaan Natal atau mendukung kegiatan-kegiatan Natal. Karena kalau dibahas secara umum tentang tasyabuh bil kufar, ini akan panjang. Jadi waktu yang singkat ini kita khusus mengkaji tentang masalah Natal ini. Sekarang tanggal Desember tanggal berapa? Lumayan ya, nggak terlalu jauh kan? Tapi sekarang sudah ada yang membuat stiker-stiker atau ucapan-ucapan selamat dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Taib jamaah sekalian, Natal itu istilah bahasa gampangnya adalah peringatan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau istilah mereka disebut dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan perayaan Natal ini dikenal di dalam buku-buku sejarah, ya, sehingga ada pembahasan di kalangan mereka sendiri tentang kapan awal mula terjadi perayaan memperingati kelahiran Nabi Isa ini. Dan juga di kalangan mereka, termasuk di kalangan kita kaum muslimin, juga ada khilaf tentang kapan Nabi Isa dilahirkan. Ya. Jadi di antara hari besar agama Nasrani, tolong dikondisikan kucingnya. Mungkin kasih ikan, ada ikan? Tidak. Di antara hari besar yang dirayakan oleh agama Nasrani, oleh orang-orang Nasrani adalah Miladul Masih Isa ibn Maryam, yakni memperingati kelahiran Nabi Isa bin Maryam yang oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat dinamakan dengan Idul Christmas, ya, yang diperingati setiap tanggal 25 Desember, yang diyakini oleh sebagian orang-orang Nasrani bahwa itu adalah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. 25 Desember, yakni kebanyakan Nasrani, ya. Namun di antara mereka pun ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan bulan Juni dan yang semisal. Wajar, karena memang tidak ada dalil yang qat'i gitu dari kitab-kitab dijelaskan kapan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan kelahiran Nabi Isa ini berjamaah di dalam Al-Quran disebutkan, isyarat dalam Quran disebutkan, ya, kelahiran Nabi Isa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam ayat yang ke-22 sampai 25, di situ ada isyarat yang menunjukkan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, penetapan waktunya. Ya. Ya. Sehingga
para ulama kita, yakni ulama Islam, ulama ahli sejarah, berbeda pendapat tentang Nabi Isa ini dilahirkan apakah pada musim dingin atau musim panas. Karena bulan Desember itu musim dingin para jemaah, Desember itu. Sementara di dalam Al-Quran isyarat menunjukkan, sehingga ulama kita menjadi berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Isyarat menunjukkan dalam Quran bahwa Nabi Isa lahir itu, isyarat ya, menunjukkan di musim tumbuhnya kurma atau musim panen kurma. Dan kurma itu panennya di musim panas, nggak ada kurma panen musim dingin. Musim dingin gugur semua tanaman, ya kawan. Nah, kita baca ayatnya dan nanti kita baca apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwaul Bayan, dan ini penjelasan yang Masya Allah luar biasa dari beliau ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat 22? Fahamalatuhu, maka Maryam pun hamil, fantabadat bihi makanan qasiyya, karena hamil dan tidak ada suaminya. Ini karena mukjizat dari Allah, sehingga Maryam menjauhkan diri di tempat yang jauh, mengasingkan diri karena malu, ya, malu mau jawab apa nanti. Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, nggak pernah menikah, ya, kok bisa hamil? Maka fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah, maka Allah Subhanahu wa taala membuat Maryam karena rasa sakitnya itu, ya, bersandar kepada pangkal pohon kurma, nakhlah. Fa'ajaha al-makhadu ila jid'in nakhlah, maka Maryam karena rasa sakitnya untuk melahirkan mendatangi ila jid'in nakhlah. Kata sebagian orang sekarang yang antum dengar ada istilah pengobatan akhir zaman, ya, yang kita dipelintir-pelintir. Ana juga pernah sekali nyoba dan ternyata subhanallah. Jadi pengobatan akhir zaman itu pengobatan, ya, dengan metode katanya dari tadabbur Al-Quran. Makanya ana disuruh untuk untuk jalan, kemudian menghentakkan kaki, sudah itu disuruh mandi lalu minum. Dari mana dalilnya? Dari Nabi Ayub katanya. Lah Nabi Ayub itu kan mukjizat, jemaah. Nabi Ayub itu diperintah oleh Allah begitu. Lalu kita dari mana disuruh untuk menghentakkan kaki? Jadi katanya pengobatan akhir zaman ini pengobatan yang diambil dari tadabbur. Lalu Anda sampaikan ini bahwa ini adalah tafsir yang bukan tadabbur, ini tafsir yang batil. Ini tafsir yang dicocok-cocokkan. Ya. Pengobatan dengan cara begini dicocokkan, diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis. Padahal tafsir Quran hadis belum tentu ke situ. Ya. Tapi walaupun sudahlah, termasuk melahirkan yang paling afdal katanya berdiri, sebagaimana Maryam melahirkan berdiri ketika pegangan dengan pohon kurma. Sehingga banyak kasus akhirnya, ya, yang menimbulkan justru mudarat, bahaya, melahirkan sambil berdiri, meniru siapa? Maryam. Dan di sini tidak ada dalil yang tegas menunjukkan Maryam melahirkan berdiri. Hanya disuruh oleh Allah untuk membuat Maryam karena sakitnya mau melahirkan itu, akhirnya mendatangi Jid'in nakhlah. Qalat, Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Maryam mengatakan, duhai alangkah aku nih mati saja sebelum ini, karena menanggung beban malu melahirkan tanpa suami atau tanpa bayi ini, tanpa ayahnya. Ya. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku dilupakan saja. Jadi Maryam seolah-olah meratapi, ya, bahwa seandainya aku lebih baik mati saja gitu sebelum ini. Ya, karena menanggung beban malu. Lalu fanadaha min tahtiha, lalu ada seruan, ya, ada seruan, yakni disebutkan malaikat menyeru dari tempat yang rendah, min tahtiha, di bawahnya.
Apa kata malaikat? Jangan bersedih, ya. Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jangan engkau bersedih wahai Maryam, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, ya, jadi untuk minum nanti. Anak sungai di bawahmu sari. Ya. Dan sungai ini tadinya nggak ada airnya, tiba-tiba ada airnya. Kata para ulama. Taib wa huzzi ilaiki, dan goyangkan. Nah, ini menunjukkan jemaah sesuatu, supaya kita berhasil mendapatkan sesuatu harus dengan sebab. Dan Allah demikian dalam sunatullah dalam hidup ini, kan Allah mampu saja untuk memberikan kurma kepada Maryam. Namun Allah perintahkan untuk usaha, ada sebab sesuatu itu. Digoyang dulu, padahal kurma yang kokoh tidak mungkin gerak, tidak mungkin bisa goyang, tapi Allah memerintahkan untuk menggoyangnya kurma tersebut. Menunjukkan harus ada usaha di muka bumi ini. Maka antum yang kesulitan cari pekerjaan, cari usaha, yang penting antum usaha, yang penting gerak ikhwan, keluar dari rumah. Bawa barang yang bisa dijual, pokoknya keluar dari rumah. Allah akan mudahkan jalan ketika kita keluar di rumah. Jangan bingung di rumah, mikir apa di rumah. Keluar di rumah, nanti di luar rumah banyak pengalaman. Banyak sebab-sebab yang didapatkan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Taib. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Perhatikan ini jemaah. Nanti akan berjatuhan, berguguran, ya. Jadi goyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nanti pohon itu akan menjatuhkan, menggugurkan buah kurma yang enak, yang lezat, yang matang. Ya. Kata ulama, nanti akan disebutkan oleh Syekh As-Sankiti rahimahullah, tadinya enggak ada kurmanya. Moro-moro mukjizat jadi ada kurmanya. Ada lagi yang mengatakan tadinya ada kurmanya namun mentah. Tiba-tiba setelah digoyang jadi matang. Ya. Tadinya memang enggak ada buah sama sekali. Itu tafsiran dari ulama. Makanya nanti akan kita bahas tentang Nabi Isa ini. Apakah ini lahir Nabi Isa di musim kurma atau bukan di musim kurma? Yang bisa jadi musim dingin. Atau bisa jadi di musim kurma, musim panas, dijelaskan nanti insyaallah. Kita selesaikan dulu surah Maryam ini, ya. Yang inti pembahasan kita adalah ketika Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma, lalu berjatuhanlah kurma yang yang matang, yang lezat, yang enak, sehingga menimbulkan kekuatan bagi Maryam. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat tentang Nabi Isa dilahirkan berarti di musim apa jemaah? Di musim kurma, yang pastinya di musim dingin, dan musim dingin bukan bulan Desember. Yang mana musim panas lahirnya tumbuhnya kurma atau panennya kurma. Berarti Nabi Isa bukan lahir di bulan Desember, karena bulan Desember musim musim dingin. Nah, itu satu pendapat jemaah. Disinilah para ulama berbeda pendapat tentang kapan Nabi Isa dilahirkan, apakah Desember atau di luar Desember. Dan khilafnya ulama karena tafsiran dari ayat Al-Quran yang berbeda pendapat dalam menafsirkan ini. Ya. Dan kita sebenarnya tidak terlalu penting tahu kapan Nabi Isa lahir. Jangankan Nabi Isa para jemaah. Hatta Nabi kita Muhammad SAW, apakah sepakat ulama sejarah, ulama Islam sepakat kapan tanggal dan bulan lahirnya Rasul, bahkan tahunnya Rasul SAW, yang masanya lebih dekat kepada kita, dan itu ajaran agama kita? Tidak sepakat, ada khilaf ulama. Kalau itu saja Nabi Muhammad SAW, bagaimana pula dengan Nabi selain Nabi Muhammad yang jaraknya lebih jauh lagi daripada kita? Ya. Maka mungkin sebelum kita lanjutkan, ada 3 poin penting untuk kita perhatikan tentang Nabi Isa ini dilahirkan kapan, atau bulan Desember atau bukan. Ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama para jemaah, lahirnya Nabi Isa perkara gaib yang kita tidak mungkin untuk memastikannya. Karena memastikan lahir Nabi Isa harus dalil, harus wahyu, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Dan tidak ada dalil karena terputusnya sanad ya, antara Nabi Isa dengan kita yang sangat jauh sekali. Itu yang pertama. Poin kedua para jemaah sekalian,
ma'rifatu al-waqti, mengetahui waktu, fi wiladati Isa, mengetahui waktu kelahiran Nabi Isa, la yanfa', tidak bermanfaat. Ya. Wal jahlu bihi ghairu dharin, dan kita tidak tahunya kapan lahir Nabi Isa tidak memudaratkan bagi kita. Ya. Taunya kapan lahir Nabi Isa tidak bermanfaat bagi kita, dan bodohnya pun tentang kapan lahir Nabi Isa juga tidak membahayakan kita. Paham tidak di sini? Jadi ilmu yang tidak harus kita ketahui. Itu. Maka ma'rifatu dzalikal waqt ilmun la yanfa' wal jahlu bihi ghairu dharin. Mengetahui kapan Nabi Isa lahir ilmu yang tidak bermanfaat, dan juga maksud bermanfaat ikhwan ini dituntut kita untuk tahu, tidak. Beda dengan ilmu cara kita ibadah, itu baru, apalagi ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya. Dan bodohnya terhadap kapan lahir Nabi Isa juga tidak memudaratkan kita. Nah, sebab kalau memang ilmu mengetahui kapan lahir Nabi Isa itu bermanfaat, tentu datang dalil para jemaah. Tentu datang dalil. Ya. Dan tentang masalah ini ternyata tidak ada dalil. Lalu mungkin faedah yang ketiga yang perlu kita perhatikan tentang kapan lahir Nabi Isa adalah jangankan Nabi Isa. Nah, jangankan Nabi Isa. Lahir Nabi kita Muhammad saja yang waktunya lebih dekat kepada kita, dan sisi keterkaitan hati kita lebih dekat tentu kepada Rasulullah, karena Rasul Nabi kita yang kita harus melaksanakan syariatnya, itu saja tidak diketahui kapan lahir Nabi Muhammad SAW. Ya. Adapun yang sepakat ulama itu adalah tanggal, hari, bulan, dan tahun wafat beliau. Itu baru sepakat. Adapun lahir Rasul, taib, siapa yang tahu lahir Rasul yang disepakati apanya? Waktu dari waktu. Harinya, ahsan. Adapun hari sepakat karena ada nasnya. Ketika Nabi SAW dikatakan kenapa puasa hari Senin? Karena kata Nabi, yaumun wulidtu fihi, karena Senin adalah hari aku dilahirkan. Wa bu'istu fihi, dan aku diutus oleh Allah. Ya, adapun tanggalnya jemaah tidak ada yang sepakat. Dan ini menunjukkan kalau memperingati Maulid Nabi tidak disyariatkan. Karena apa? Ya karena tanggalnya sendiri nggak jelas tanggal berapa, bulan apa. Ya. Taib, jadi jawaban yang ketiga atau faedah yang ketiga, mengetahui lahir Nabi saja itu tidak jelas, apalagi dengan Nabi Isa alaihissalam. Jelas ya? Nah, sekarang kembali ke pembahasan kita. Kita lanjutkan dari ayat tadi. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau Nabi Isa lahir bukan di bulan Desember intinya, tapi di musim apa? Di musim panas, karena musim Desember, bulan Desember musim dingin. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Maryam lahir pada saat kurma matang. Nah, sementara kurma matang ini di bulan atau di musim panas. Musim panas ya, Pak. Karena tidak ada buah yang tumbuh di padang gurun atau di timur tengah di musim dingin, nggak ada, semuanya gugur. Ya. Kayak mati. Kalau antum lihat di situ musim dingin kayak mati semuanya, pohon-pohon kayak mati, kering, gundul, nggak ada. Kalau di kita mungkin kaget itu, dianggap mati, ternyata tidak. Nanti di musim mau menjelang musim panas tumbuh lagi. Nah, para jamaah sekalian, pendapat ini dibantah oleh Al-Imam Syanqiti rahimahullah, dibantah. Ya, saya bacakan penjelasan beliau ini yang luar biasa dalam menjelaskan. Ya, kata beliau, firman Allah Ta'ala, wa huzzi ilaiki bi zid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyan fakuli washrabi wa qarri 'ainan. Firman Allah, dan goyangkanlah ya ke arahmu pangkal pohon kurma tersebut, nanti akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang matang, yang enak, lezat, maka makanlah, minum dari sungai tadi.
makanlah kurma tersebut, wa qarri ainan, perhatikan lafaz wa qarri ainan, dan bergembiralah, jangan sedih maksudnya, bergembiralah, wa qarri ainan. Perhatikan kata beliau, lam yusarrih jalla wa ala fi hadhihi al-ayah al-karimah bi bayani syai' alladhi amaraha an ta'kula minhu. Allah di sini enggak tegas di sini. Allah kata Syankiti rahimahullah, enggak jelas dalam ayat ini. Yani dalam menjelaskan yang diperintahkan untuk dimakan itu apa. Ya kan? Allah kan hanya memerintahkan gerakanlah pohon kurma nanti berjatuhan kurma-kurma yang matang yang enak. Makanlah, minumlah kata Allah. Di sini Allah tidak jelas, tidak tegas menunjukkan yang harus dimakan adalah apa. Dan ternyata yang diperintahkan untuk Allah untuk dimakan apa itu, ikhwan? Ya. Isyarat dalam ayat ini yang diperintahkan untuk dimakan apa? Rutabul jani, kurma yang matang tadi. Ya. Waladi amaraha an tashrab minhu, dan yang Allah perintahkan untuk minum tadi apa? Tadi malaikat Jibril memberikan kabar gembira, ada apa di bawah nanti? Ada an-nahr, sungai yang diungkapkan dengan bisari. Ya. Diungkapkan dengan sungai sari yang mengalir. Nah, ini dohirnya ayat perjamaah. Dohirnya ayat demikian. Lalu perhatikan, wa qala badul ulama. Lalu sebagian ulama mengatakan, kata Syankiti, inna jid'an nakhla alladhi amaraha an tahuzza bihi kana jid'an yabisan. Perhatikan. Jadi ada 3 kaul ulama dalam mensikapi ini. Yang pertama, sesungguhnya pohon kurma yang diperintah untuk digoyang, untuk digoyang? Untuk apa tadi bahasanya? Digoyang ya? Lah, selain digoyang apa? Kok goyang kayak goyang dangdut gitu? Yang lain apa bahasanya? Oh, tambah enggak ngerti nanti. Ya, digoncangkan ya. Wes. Itu tadinya ikhwan, pohon kurma yang kering. Pohon kurma yang yabis, yang kering dia. Falamma hazathu, ketika Maryam menggetarkannya, menggoyangkannya atau menggoncangkannya, ja'alahu Allahu, Allah jadikan pohon kurma yang kering tadi dzata rutabin jani. Tiba-tiba kurma yang kering itu berbuah. Itu yang pertama. Berarti ini bentuknya apa? Mu'jizat. Dan ini isyarat bahwa bisa jadi tumbuhnya kurma tersebut bukan pada musimnya, tapi ini mukjizat. Ya, paham ya? Berarti kesimpulannya nanti Nabi Isa lahir bulan apa enggak jelas, wallahu alam. Namun ada ulama yang mengatakan berdasarkan ayat ini di musim kurma, berarti musim panas, berarti bukan Desember. Tapi kita pun tidak memastikan Desember, karena yang jelas ayat ini tidak juga menunjukkan di musim kurma. Bisa jadi bukan musim kurma, namun Allah jadikan sebagai mukjizat. Kurma tumbuh bukan pada waktunya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah nanti. Kan Maryam tiba-tiba dapat makanan di mihrabnya. Ya, ditanya oleh Zakaria, dari mana ini? Ya, ternyata itu buah-buahan yang tumbuh yang ada bukan pada musimnya, karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti. Jadi itu yang pertama. Ya. Lalu sebagian ulama lagi mengatakan kanal jid'u jid'an nakhla nabitatin illa annaha ghairu musmirah. Jadi yang pertama kurmanya kering mati seolah-olah. Yang kedua kurma yang tumbuh, ya. Kurma yang tumbuh bukan kurma mati, kurma yang tumbuh namun tidak tumbuh buahnya. Pohon kurma yang tumbuh ya namun tidak ada apanya? Tidak ada buahnya. Maka ini berarti mukjizat. Tiba-tiba buahnya matang karena sebab digoyang oleh Maryam alaihissalam. Falamma hajathu anbatallahu fihi samar. Ketika Maryam menggoncangnya, maka Allah jadikan kurma tadi yang tidak berbuah menjadi berbuah. Ya, Allah jadikan rutaban janiyan, buah yang matang. Yang ketiga jemaah, kanatin nakhlah musmirah. Pohon kurma itu berbuah,
ya, kurma yang tumbuh dan lagi berbuah. Wa qad amaraha taib. Jadi pendapat yang ketiga, kurma yang tumbuh lagi berbuah dan matang di musimnya, gitu ya, berbuah. Maka Allah memerintahkan digoyangnya pohon kurma supaya apa jemaah? Sudah matang, sudah berbuah. Allah perintahkan digoyang supaya apa? Ayo kira-kira. Supaya berjatuhan, ya. Maka Allah perintahkan Maryam bihizziha liyatasaqata lahar rutabu. Supaya rutab tadi, kurma, apa rutab itu jemaah? Kurma tapi yang masih segar. Supaya berjatuhan aladikana maujudan, yang memang pada asalnya sudah ada di dalam pohonnya. Nah, dan yang dipahami dalam konteks ayat ini, ya, annallah, perhatikan, Syankiti berpendapat annallaha anbata laha dzalikar rutab ala sabili kharqil adah. Ya. Konteks ayat ini jemaah, kata Syankiti rahimahullah, menunjukkan bahwa Allah menumbuhkan kurma ini sebagai bentuk keluar biasaan, sebagai bentuk mukjizat, termasuk wa ajra laha dzalikan nahra. Demikian pula Allah alirkan air sungai yang tadinya kering itu sebagai bentuk kharqil adah, sebagai bentuk mukjizat. Walam yakun rutab wan nahar maujudaini. Sementara kurma dan sungai itu asalnya enggak ada. Airnya enggak ada, asalnya kering. Kurma pun asalnya enggak ada, sebagaimana tadi pembawaan para ulama, pendapat ulama. Sa'un qulna innal jida kana yabisan aw nakhlatan ghairu muthmirah. Baik kita katakan bahwa kurma tadinya memang kering, kurma mati, kurma kering, ataupun kurma tadinya pohon kurma tidak berbuah, illa anallaha anbata fihi samar, namun Allah jadikan dia buah kurma, Allah jadikan kurma yang matang lagi enak, ini sebagai bentuk apa? Mukjizat, kata beliau. Berarti beliau tidak setuju. Asy-Syankiti Allah tidak setuju kalau Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, memberi rezeki kurma kepada Maryam saat mau melahirkan. Tidak setuju kalau itu dianggap pada musimnya. Tapi ini sebagai bentuk apa? Mukjizat. Maka terbantahkan pendapat yang mengatakan, ya, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di musim kurma, yang menunjukkan musim panas, berarti bukan bulan Desember. Kita katakan wallahu a'lam. Tapi kita tidak menetapkan juga Desember karena perlu dalil. Nabi kita saja tidak jelas kapan lahirnya, maksudnya ketetapan tanggalnya, apalagi Nabi Isa alaihissalam. Yang menguatkan ini jemaah, Allah berfirman, fakuli washrabi wa qarri aina. Ya. Apa kata Allah? Makanlah kurma tersebut, minumlah dari air sungai tersebut, dan jangan sedih, bergembiralah, senanglah, jangan khawatir. Dari mana sisi kesamaan yang menunjukkan kalau ini mukjizat, bukan musim kurma jemaah? Jawabannya, Maryam itu kan ketika mau melahirkan dia itu bingung, sedih. Bukan apa-apa, karena dia tidak pernah disentuh laki-laki kok bisa hamil. Itu yang membuat dia gelisah. Makanya para jemaah, ketika Allah perintahkan makan kurma dan minum dari air sungai tadi, lalu Allah katakan jangan sedih, apa keterkaitannya? Sebagaimana kamu melahirkan itu itu mukjizat dari Allah, demikian pula tumbuhnya kurma itu mukjizat, adanya air sungai itu mukjizat dari Allah. Kalau itu bisa terjadi pada kurma yang asalnya kering, tidak bisa tumbuh, tapi mukjizat dari Allah, demikian pula kamu bisa hamil, itu mukjizat dari Allah. Maka tenang saja kamu, jangan sedih. Seolah-olah demikian. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa lahir tidak harus di musim kurma, ini pendapat yang kuat jemaah. Dan ini sebagai bentuk bantahan kepada pendapat yang mengatakan Nabi Isa lahir di musim kurma. Ya. Ustadz Abduh Tuasikal hafidhahullah, itu beliau tulis di rumaisya.com, coba antum baca, beliau berpendapat seperti itu, pendapat yang pertama. Ya. Jadi kata beliau, Nabi Isa lahir bukan bulan Desember karena berdasarkan ayat ini. Ya, beliau berpendapat dengan pendapat itu. Kita katakan ini khilaf, tidak masalah. Ya, semoga Allah menjaga beliau Ustadz Abdul Wasikal, ya, karena banyak artikel-artikel yang bermanfaat. Dan ini masalah khilafiyah, tidak masalah dalam masalah ini.
Baik, jadi para jemaah sekalian, kembali ke permasalahan kita bahwa coba bayangkan peringatan Natal ya adalah peringatan kelahiran Nabi Isa yang Nabi Isa sendiri lahirnya kapan diperselisihkan oleh mereka. Jadi memperingati juga memperingati sesuatu yang tidak jelas. Ya. Kemudian kapan peringatan Natal ini dilakukan? Wa awwal ihtifal bihi kana 'am, dan peringatan Natal ini kelahiran Nabi Isa diperingati ini sekitar pertama kali terjadi tahun 336 Masehi. Ya. Dan wa qad ta'assara bi sya'airil wasaniyah. Dan peringatan Natal ini telah tercampurkan ya, tersusupi oleh yakni ajaran-ajaran kekufuran, penyembahan kepada berhala, karena memang ya yang dipengaruhi oleh Romawi saat itu. Maka ketika Romawi menjadikan agama resminya agama Nasrani, menjadilah perayaan ini diutamakan oleh mereka, perayaan Natal, dan tercampur dengan ajaran-ajaran tersusupi gitu dari ajaran-ajaran penyembahan berhala yang dilakukan oleh sebelumnya orang-orang Romawi, ya. Taib. Dan tentu para jemaah sekalian, dalam agama kita pun demikian. Rusaknya agama Islam ini, ya, ajarannya menjadi rusak itu karena sebab munculnya orang-orang yang jahil membawa ajaran dari luar Islam kepada Islam. Sehingga terjadilah yang terjadi sekarang, penambahan-penambahan dalam agama kita pun. Demikian pula pada agama Nasrani, para jemaah sekalian. Ya, demikian sekilas tentang Natal ini. Nah, yang akan kita kaji adalah terkait bagaimana sikap seorang muslim terhadap perayaan kekufuran, agama-agama kafir. Dan ini kita tidak khusus Natal saja, tentu yang lain-lain. Karena banyak sekali perayaan-perayaan mereka. Ya, lebih banyak daripada perayaan-perayaan apa yang kita kenal dalam Islam. Mereka orang-orang kafir memiliki banyak hari-hari besar, memiliki banyak sekali perayaan-perayaan. Ya, cuma salah satunya adalah Natal ini, termasuk perayaan tahun baru, dan ini satu paket. Ya, makanya ucapannya pun Happy New Year's, apa dulu biasanya? Merry Christmas dulu baru Happy New Year's. Dan itu muslim saling mengucapkan. Nanti akan kita bacakan fatwa dari imam yang 4 atau madhab dari ulama-ulama yang bermadhab imam yang 4 tentang masalah ini. Kalau kita baca bagaimana fatwa dari madhab Hanafi yang mengatakan kufur orang yang mengucapkan selamat Natal dalam mazhab Hanafi. Subhanallah. Bagaimana dengan yang ikut merayakan? Taib. Para jamaah sekalian, di poin yang kedua ini kita akan kaji bagaimana seorang muslim mengikuti perayaan-perayaan orang-orang kafir. Ya. Kitab yang sangat bagus menjelaskan masalah ini adalah kitab Iqtida'u As-Siratil Mustaqim Limukhalafati Ashabil Jahim. Nah, siapa yang tahu kitab karangan siapa? Kitab judulnya Al-Iqtida'u atau Iqtida'u As-Siratil Mustaqim Limukhalafati Ashabil Jahim. Ini dibahas secara detail rinci masalah ini. Karangan siapa? Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Antum cari kitab ini, kalau mau yang terjemahan barangkali ada terjemahannya, ya. Iqtida'us Siratil Mustaqim, tentang tasyabbuh, tentang bagaimana mengikuti perayaan-perayaan orang kafir, mengucapkan selamat dan seterusnya para jamaah. Kita simpulkan dari kitab yang sangat mulia itu, ya. Beliau mengatakan, Syekhul Islam, muwafaqatul kuffar fi a'yadihim la yajuz min tariqain. Ikut merayakan perayaan orang-orang kafir dalam hari besar mereka tidak boleh dari dua sisi pendalilan. Pertama dalilul am, pertama dalil yang umum, dan yang kedua wal adilatul khasah, dalil yang khusus.
Kenapa beliau menggunakan lafaz dalil dengan mufrad, dalilul am, dalil yang umum? Karena dalil umum ini cukup 1-2 dalil saja, tidak banyak. Tapi ketika dalil khusus, beliau katakan adilah, dalil-dalil, karena banyak sekali dalil-dalilnya secara khusus. Adapun dalil umum para jemaah, keumuman kita dilarang untuk tasyabuh dengan agama lain. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini umum. Ya. Dan hadis tentang tasyabuh ini bukan hanya dalam urusan kebaikan, dalam bukan urusan keburukan saja, tapi juga man tasyabaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum dalam hal kebaikan pun, fahuwa minhum, maka termasuk golongannya. Maka tasyabuh bil mu'minin, tasyabuh bil anbiya, tasyabuh bis sahabah wa tabi'in wa salafis salih adalah terpuji. Siapa yang menyerupai para nabi, para rasul, golongan mereka. Siapa yang menyerupai para salaf, para sahabat, para tabi'in, golongan mereka. Demikian pula hadis tentang tasyabuh dengan orang-orang kufar, golongan mereka. Maka kalau ditanya hadis man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, apakah tentang kebaikan atau keburukan? Ada jawab dua-duanya jemaah. Jadi hadis ini bisa bermakna pujian, bisa juga hadis ini bermakna celaan. Ya. Maka kalau ditanya apa hukum tasyabbuh, antum jawab hukumnya wajib. Kaget kan? Apa hukum tasyabbuh? Wajib. Tasyabbuh siapa dulu? Tasyabbuh para nabi, tasyabbuh para rasul. Tasyabuh dengan para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh. Tasyabuh dengan imam yang 4, tasyabuh dengan Syafi'i, ya. Adapun tasyabuh yang tercela, tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan setan, tasyabuh dengan binatang, ya. Tasyabuh dengan binatang tidak boleh. Dengan cara-cara adat kebiasaan binatang. Allahumma sholli wa nafi'an. Tapi barangkali yang punya helmnya diamankan. Nah, demikian pula dalil umum kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, selisihilah, ya, selisihilah orang-orang musyrikin. Nah, dan perayaan orang-orang kafir bentuk daripada amalan-amalan mereka yang harus kita selisihi. Ini dalil umum para jemaah. Ya. Adapun dalil khusus, nah ini yang penting antum minimal mencatatnya, ayat Qur'annya ayat keberapa, ya. Hadis-hadisnya juga kalau bisa antum minimal catat potongan hadisnya supaya nanti antum bisa cari sendiri di aplikasi hadis. Baik. Adapun dalil yang khusus para jemaah sekalian, larangan seorang muslim untuk mengikuti perayaan-perayaan mereka, ini mengikuti loh jemaah. Belum nanti kita akan bahas ucapan selamat. Belum. Mudah-mudahan cukup waktunya. Baik. Adapun dalil khusus, yang pertama dalilnya Al-Qur'an. Yang kedua dalilnya sunnah. Yang ketiga dalilnya ijma'. Perhatikan ijma'. Jadi kalau ada khilaf katanya masalah mengikuti perayaan orang kafir, ada khilaf, ini dusta para jemaah. Dusta. Lalu kalau dibawakan pendapat seorang syekh, seorang ulama, kita katakan sesuatu yang sudah ijma', tidak bisa dibatalkan ijma' itu dengan pendapat orang setelahnya, ulama setelahnya, apalagi baru sekelas bukan ulama. Jelas ya? Contoh misalnya, haramnya musik, ijma' imam yang 4. Lalu kalau datang Ibnu Hazm setelah periode imam yang 4, nggak diterima khilafnya Ibnu Hazm, maka kita katakan dalil haramnya mengikuti perayaan-perayaan orang kafir, dalilnya secara khusus adalah Quran, sunnah, ijma'. Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 72 ya kawan. Surah Al-Furqan ayat 72. Allah Ta'ala mengatakan waladina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang beriman, orang-orang ahli surga adalah yang tidak menyaksikan zur.
yang tidak hadir, yang tidak menyaksikan zur. Apa arti zur dalam ayat ini? Anas bin Malik, antum catat perkataan Anas terhadap kata zur. Apa tafsiran para sahabat? Anas bin Malik mengatakan, huwa a'yadul musyrikin. Antum catat dengan lafaz ayatnya, dengan lafaz Arabnya. Anas bin Malik mengatakan, zur yang dimaksud a'yadu al musyrikin. Orang yang beriman ahli surga tidak menyaksikan, tidak menghadiri zur, yakni perayaan hari besar orang-orang musyrik. Ini tafsir yang sangat jelas para jemaah. Ya. Dan juga selain dari Anas, dari kalangan para salaf banyak. Antum lihat kitab tafsir. Dari mana perkataan Anas ini? Di kitab-kitab tafsir para jemaah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memuji ahli surga, orang-orang yang beriman untuk tidak hadir di perayaan orang-orang kafir, hadir saja dilarang, bagaimana para jemaah? Hadir loh. Bagaimana kalau dia yang merayakan sendiri? Maka nanti akan kita jelaskan apa hukum merayakan dengan orang-orang kafir hari besar mereka dengan dia merayakan sendiri. Yani budaya ini dia rayakan. Jadi kalau ada orang Islam merayakan Natal sendiri dia dengan kelompok sesama muslim, ini lebih buruk lagi daripada dia merayakan dengan orang kafir bareng-bareng. Jelas ya, Mak? Ini dia adopsi itu ajaran, dia rayakan sesama mereka kaum muslimin, lebih buruk daripada yang merayakan bersama orang-orang kafir. Yang Allah larang di sini adalah menghadiri, menyaksikan az-zur. Nah, ini ayat cukup satu itu saja. Adapun hadis para jemaah yang pertama banyak ya. Dari Anas bin Malik. Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Inti dari hadis ini ikhwan, yang ketika Nabi mengatakan bahwa Allah telah mengganti untuk kalian dengan 2 hari besar. Jadi Islam tidak mengenal hari besar kecuali 2 saja. Itu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kisahnya hadis ini Anas menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah hijrah, walahum yauman yal'abuna fihima. Orang-orang Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka terbiasa untuk bersenang-senang, bermain-main, bergembira. Di 2 hari tersebut sebagai hari besar penduduk Madinah. Faqala, lalu Nabi tanya, mahadanil yauman, mahadanil yauman, ini 2 hari apa yang kalian bergembira senang-senang di 2 hari ini, kata Rasulullah. Qalu, kata mereka penduduk Madinah mengatakan, para sahabat yakni penduduk Madinah mengatakan, kunan nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami biasa merayakannya pada zaman sebelum Islam. Zaman jahiliyah kami biasa merayakannya. Lalu kata Nabi, innallaha qad abdalakum bihima. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian, ya, 2 hari besar itu khairan minhuma, yang lebih baik dari 2 hari besar yang kau biasa lakukan, yang biasa kalian lakukan, yaitu kata Nabi, yauma al-adha wa yaumal fitri, atau yaumul adha wa yaumul fitri. Itu hari apa? Hari Idul Adha dan Idul Fitri. Maka jangankan perayaan kafir jemaah, perayaan-perayaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pun kita mengingkarinya, kecuali 2 hari besar saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka bagaimana pula dengan perayaan orang-orang kafir, ya? Kemudian hadis yang kedua jemaah. Hadis yang kedua diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, dan kalau antum ngaji kitab tauhid, ada dalam kitab tauhid hadis ini, ya, yaitu bab tentang menyembelih untuk Allah, namun di tempat yang di situ pernah disembelih untuk selain Allah. Jadi menyembelihnya untuk Allah, berkurban misalnya, akikah misalnya, tapi menyembelihnya untuk Allah ini di tempat
sengaja dia datang ke tempat yang tempat itu dulunya pernah dibuat kesyirikan. Tempat itu dulunya pernah orang-orang kalau menyembelih untuk selain Allah di tempat itu. Dilarang dalam agama kita, jemaah. Lihat di sini hadisnya. Nadara rajulun ala ahdi Rasulillah. Ya, hadis dari Sabit bin Ad-Duhaq. Dia mengatakan, ada seseorang di zaman Rasul bernadar. Nadarnya untuk menyembelih. Ya, menyembelih ibilan seekor unta bibuanah di sebuah tempat namanya Buanah. Sebuah tempat ya di Madinah namanya Buanah. Maka Nabi pun bertanya, kembali bertanya Nabi, ini kenapa menyembelih, bernadar menyembelih unta, tapi kenapa harus di Buanah? Kenapa jauh-jauh, kenapa enggak di rumahmu saja? Kenapa harus di Buanah? Maka Nabi tanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di Buanah itu ada berhala yang pernah disembah dulunya? Nabi enggak tanya sekarang. Coba, Nabi enggak tanya sekarang. Dulunya di Buanah itu dulunya pernah enggak di situ disembah berhala, disembah selain Allah? Faqalu la, enggak ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di Buanah tersebut suka dirayakan perayaan, yang suka didatangi setiap setahun sekali, dirayakan di tempat itu? Qalu la, kata para sahabat, tidak ya Rasulullah, tidak. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu ufi binadharik, atau ufi binadharik, kalau begitu tunaikan nadarmu, tidak masalah, kata Rasulullah. Maka jemaah sekalian, bernadar ketika dia mencari tempat yang jauh, ya, jika memang tidak ada keyakinan mengagungkan tempat itu, mengkeramatkan tempat itu, maka tidak masalah. Yang masalah itu ketika ada keyakinan mengagungkan tempat tersebut. Kata Nabi, fa innahu la wafa'a lin nadri fi ma'siyatillah. Perhatikan, karena tidak boleh menunaikan nadar dalam hal maksiat kepada Allah. Yani kalau terjadi kesyirikan di situ tidak boleh. Dan pada perkara yang tidak dimiliki oleh Bani Adam. Artinya kalau nadar itu harus sesuatu yang kitanya mampu, jemaah. Ya, bernadar itu haruslah sesuatu yang kita mampu menunaikannya. Tidak boleh seorang muslim nadar yang membuat dia berat melakukan. Misalnya saya bernadar, ya Allah, untuk berjalan dari Sumatera ke Banyuwangi. Kan pernah ada itu. Tidak boleh jalan kaki dari Sumatera ke Banyuwangi. Wajib dibatalkan. Ya, maka di zaman Rasul ada orang yang nadar, dia sedang berdiri di terik matahari, dalam keadaan puasa, dipayungi oleh para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, kenapa orang itu? Kata para sahabat, dia sedang nadar ya Rasulullah, nadar puasa untuk tidak duduk dan untuk berdiri di terik matahari. Kata Nabi, subhanallah, suruh dia berteduh dan suruh dia duduk dan tunaikan puasanya. Kenapa? Karena nadar pada hal yang dia berat melakukan, berdiri menyiksa diri pada jemaah di tengah terik matahari. Adapun puasanya Nabi perintahkan untuk nadar. Maka nadar tidak boleh dalam hal yang dia tidak mampu atau berat dia untuk melakukan. Ada nadar itu untuk gundul kepala, boleh enggak jemaah? Nadar gundul kepala, boleh enggak? Boleh. Hal yang mubah, nadar makan nasi pecel, boleh. Ya, kalau ingin menunaikan, tunaikan. Kalau ingin membatalkan, batalkan dengan membayar kafarat, seperti kafarat sumpah. Ya. Taib. Hadis ini para jemaah, bagaimana segi pendalilannya? Buanah itu adalah tempat, ya, dekat dengan Yanbu', utaranya kota Mekah, dan ini menunjukkan bahwa menyembelih di tempat yang biasa dirayakan di tempat tersebut, perayaan-perayaan kufar, perayaan-perayaan jahiliyah, itu dilarang dan Nabi mensyaratkan tidak ada tempat perayaan di situ. Maka di sini menunjukkan berarti para jemaah, kalau menyembelih di tempat dan menyembelih untuk Allah, namun di tempat yang biasa dilakukan perayaan di situ dilarang, maka bagaimana dengan orang yang merayakan perayaan tersebut? Bagaimana orang yang ikut merayakan perayaan kafir tersebut? Wong menyembelih untuk Allah, salat untuk Allah di tempat yang dulu pernah dibuat kesyirikan tidak diperbolehkan. Bagaimana pula dengan melakukan perayaan tersebut, perayaan orang-orang kafir tersebut?
tentu lebih apa? Lebih dilarang lagi, lebih tidak diperbolehkan lagi. Dan ini pendalilan dengan qiyas aulawi namanya. Qiyas aulawi. Ya. Wong kita loh dilarang oleh Allah untuk mengatakan uf kepada orang tua, mengatakan dilarang, mengatakan lah, ya, uf gitu. Bahasa Arabnya uf begitu. Orang Arab kalau disuruh dan terasa berat itu langsung uf gitu. Nah, itu mengatakan itu dilarang. Bagaimana pula dengan menampar wajahnya orang tua? Tidak boleh berdalil kan yang dilarang cuman uf. Sementara tamparan nggak ada larangan dalam Quran katanya. Nah itu dalilnya. Dalilnya kan dilarang mengucapkan uf. Lalu menampar lebih berat dari uf. Dilarang kencing di sini. Kan yang dilarang kencing. Berarti BAB boleh enggak? Kencing aja dilarang apalagi BAB. Itu jemaah. Itu qiyas aulawi namanya. Taib, dan banyak dalil-dalil dalam hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Adapun dalil ijma' para jemaah. Yang pertama, kalau ijma' para ulama adalah di zaman para salaf dahulu ada tidak Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi? Al-jawab ada. Dan tidak pernah dinukilkan kepada kita riwayat-riwayat yang menunjukkan kalau mereka di zaman para as-salaf, para sahabat, para tabi'in, yang mereka para as-salaf tersebut ikut bergabung merayakan perayaan orang-orang Yahudi tersebut, padahal Yahudi ada di tengah-tengah mereka. Ini berarti menunjukkan ijma' sukuti namanya. Kalau tidak dinukil, ada riwayat mereka ikut merayakan perayaan-perayaan orang-orang kafir di zaman salafus saleh, berarti maknanya sepakat mereka bahwa mengikuti perayaan itu adalah terlarang. Itu sepakat, berarti ijma' sukuti namanya. Nah, demikian dalil yang kedua contohnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Al-Khattab pernah mensyaratkan ya dengan ahli kitab, ahli dhimmah, kalau ingin tinggal di negeri kaum muslimin, Umar bin Khattab mensyaratkan. Apa syaratnya? Kata Umar, la yudhiruna a'yadahum. Umar memberi syarat, silahkan kalian hidup di tengah-tengah negeri kita kaum muslimin, tapi syaratnya kalian tidak boleh menampakkan perayaan-perayaan kalian. Cuma kalau mereka saja, Umar mensyaratkan silakan hidup di tengah-tengah negeri kaum muslimin, di tengah-tengah kami ini, namun syarat kalian tidak boleh menampakkan perayaan-perayaan hari besar kalian, tidak boleh menampakkan mereka merayakan. Bagaimana pula dengan kita muslim ikut merayakan jemaah? Ya. Dan Umar pun mengatakan, kata Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kata Umar, la ta'lamu la tadkhulu 'ala al-musyrikina fi kana'isihim yawma 'idihim. Tidak boleh kalian, kata Umar, memasuki kepada orang-orang musyrik yang sedang merayakan perayaan-perayaan hari besar mereka di gereja-gereja mereka. Tidak boleh masuk ke gereja-gereja mereka ketika mereka merayakan perayaan. Fa inna sakhtata tanzilu alaihim, karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Bagaimana seorang muslim hadir? Makanya ikhwan wallahil azim, ketika kita hadir di tempat saudara kita muslim yang sedang merayakan kebid'ahan, itu jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng, Allah cuman sekali ini ikut. Wallahi ya ikhwan, azab Allah, laknat Allah sedang turun. Bagaimana kita hadir di tempat seperti itu? Laknat Allah sedang turun, azab Allah sedang turun. Bagaimana kita hadir di tempat seperti itu? Apalagi ini orang-orang yang jelas notabene dia bukan muslim. Bukan muslim. Ini perkataan Umar sekali lagi, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim. Jangan kalian masuk kepada orang musyrik di gereja-gereja mereka yauma idihim,
pada hari perayaan-perayaan mereka. Kenapa? Fa inna sakhtah, karena murka Allah tanzil alaihim. Karena murka Allah tanzilu alaihim, sedang turun kepada mereka. Nah, dan banyak perkataan para as-salaf yang menunjukkan dalam masalah ini. Nah, kemudian para jamaah sekalian, pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang berkaitan bagaimana bentuk-bentuk seorang muslim ya bertasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam perayaan hari besar mereka yang terlarang. Bagaimana bentuk-bentuk larangan merayakan atau tasyabbuh dalam merayakan perayaan hari besar orang-orang kafir. Yang pertama jemaah, musyarakatuhum fitil kal'ayad. Yang pertama, bergabung bersama mereka. Ya, jadi kita ikut hadir di majelisnya. Nah, dan yang lebih buruk lagi, ya, ada orang yang sengaja safar ke negeri kafir untuk tujuan merayakan hari besar tersebut. Ini lebih buruk lagi. Wa akbah minhu ma yaf'aluhu ba'dul muslimin. Lebih buruk lagi adalah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin minas safar ila biladil kuffar. Dia safar ke negeri kafir biqasdi huduri tilkal a'yad, untuk tujuan merayakan atau menghadiri perayaan tersebut, wal musyarakah fi ihtifalatiha, dan bergabung merayakan hari besar tersebut. Ini yang pertama bentuknya ya, langsung bergabung. Sampai nanti kita katakan ucapan selamat nanti terakhir. Nah, yang lebih buruk lagi para jamaah adalah naqlul ihtifalatihim ila biladil muslimin. Yani mereka mengadopsi, membawa tata cara perayaan orang kafir tersebut ke negeri kaum muslimin, dan mereka rayakan bersama saudara-saudaranya di tengah kaum muslimin. Ya. Misalnya jemaah, misalnya tahun baruan itu juga perayaan orang-orang kufar, karena tahun baru asalnya bukan tahun milik Islam. Januari, Februari, Maret, April bukan milik Islam. Yang Islam itu adalah Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Berarti merayakan tahun baru, merayakan hari besarnya orang-orang kufar. Lalu orang Islam mengadopsinya dan merayakan di tengah-tengah mereka. Ini lebih buruk lagi para jamaah sekalian. Ya. Jadi wahada sinfu akbah mina sinfis sabiq min wajhin. Dan bentuk yang membawa ini tadi mengadopsi lebih buruk daripada jenis yang bergabung merayakan. Ya. Taib, yang kedua para jemaah, bentuk tasyabbuh dengan orang kafir dalam perayaan-perayaan adalah perayaan-perayaan yang asalnya syiar agama-agama mereka, namun berubah menjadi adat kebiasaan. Al-a'yad allati kana asluha min sya'iril kufar. Jadi perayaan yang asalnya adalah asalnya dari agama mereka, agama kekufuran, namun tahawwalat ila adat. Ya. Namun berubah menjadi adat dan menjadi perayaan-perayaan alamiah, perayaan-perayaan dunia. Apa contohnya jemaah? Wadzalika misla a'yad al-olimpiyah, seperti perayaan-perayaan al-olimpiyah indal Yunan. Apa olimpiyah? Perayaan olimpiade. Contohnya, itu asalnya adalah perayaan keagamaan. Bahkan dewa apa katanya? Kan harus bakar apa itu ya kawan, bawa obor itu. Itu asalnya perayaan agama. Lalu berubah menjadi adat, ya, yang disebut dengan olimpiade atau olimpiade bahasa Arabnya. Wong Pepsi saja jadi Bebsi jemaah. Kalau bahasa Arab, Pepsi nggak ada, yang ada Bebsi. Coba antum ke Saudi lihat ada iklan Bebsi. Olimpiade jadi apa? Bahasa Arabnya Al-Olimpiade, Olimpiade, karena huruf pa itu dengan ba dalam bahasa Arab digantinya. Ya. Taib. Maka seperti ini pun terlarang.
Ya. Kemudian contoh yang ketiga para jemaah, merayakan min surati tasyabuh bil kufar qalbu a'yadil muslimin ila ma yushbihu a'yadal kufar. Ya, di antara bentuk tasyabuh dengan orang kafir, ya, adalah qalbu a'yadil muslimin ila ma yushbihu a'yadal kufar. Hari raya kaum muslimin dirubah bentuknya seperti menyerupai perayaan orang kafir. Jadi perayaan orang Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha misalnya, namun caranya dia robah menjadi bentuk perayaan orang kafir caranya. Contoh apa? Nyulut kembang api. Nyulut kembang api itu perayaan siapa? Orang-orang kafir. Biasa mereka mengisinya dengan nyulut kembang api, pesta pora, dangdutan. Lah umat Islam ketika merayakan Idul Fitri dengan dangdutan atau nyulut kembang api, maka ini termasuk bentuk tasyabuh dengan perayaan orang-orang kufar, walaupun itu hari besar orang Islam. Karena di dalam Islam jamaah, merayakan hari besar itu bentuknya syukur kepada Allah setelah menunaikan ibadah-ibadah yang agung. Silakan kita bergembira, makan-makan, saling berkunjung, saling ucap selamat, pakai baju baru, silahkan, itu halal. Namun nyulut kembang api, wal iyadu billah, kata Nabi, man la yahilu lil muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti, mengganggu, menakut-nakuti muslim yang lainnya, ngaget-ngageti. Dan kembang api ngaget-ngageti jemaah. Maka di dalam Islam yang namanya prank adalah mutlak haram apapun bentuknya. Yang mana namanya prank? Apa prank itu? Ya, ngaget-ngageti orang kan, ngerjain orang. Bahkan waliyadzubillah bapaknya sendiri di prank, abahnya sendiri di prank. Ya. Ditawarin, "Bah, pesen apa? Aku nang coba." Pesen, pas pesen pisang segala macam, nyampe rumah, "Ndak ono, Bah, pisangnya ndak musim," jadi ini. Padahal ngeprank aja tujuannya. Ndak boleh jemaah. Asbabul wurud hadis tadi, asbabul wurudnya apa? Hadis kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim nakut-nakuti muslim yang lainnya. Tidak halal maknanya haram. Apa asbabul wurudnya jemaah? Sahabat ngeprank temannya. Ada tongkatnya disembunyikan, diprank. Sendalnya disembunyikan, diprank. Sehingga sahabat yang hilang sendal tadi takut pada jemaah. Nyari-nyari sendalnya. Kata Nabi, siapa yang menyembunyikan kembalikan. Akhirnya dikembalikan. Lalu Nabi bersabda tadi, la yahilu lil muslim, tidak halal bagi orang Islam an yurawi'a musliman, nakut-nakuti muslim yang lain. Belum mudaratnya, belum bahayanya. Kan banyak kasus-kasus yang membahayakan, mencelakakan dari akibat nyulut kembang api atau petasan dan semisalnya. Dan itu budaya orang-orang kufar dalam merayakan hari besar mereka. Maka ini termasuk tasyabuh ya kawan, yang dilarang. Jadi apa? Qalbu a'yadil muslimin illa ma yushbihu a'yadal kufar, yaitu bentuknya adalah merubah, mengganti Id kaum muslimin kepada yang mirip dengan Id hari besarnya orang-orang kufar. Karena Idnya orang Islam itu bagaimana mengisinya? Dengan senang-senang, makan-makan, minum, bergembira, namun dengan melakukan ibadah. Maka Idul Fitri salat Id, bertakbir kepada Allah, kemudian bersenang-senang, bergembira, silakan. Ya. Baik. Maka wajib kita untuk menjauhi, ya, tidak boleh ada toleransi dalam masalah ini terhadap perayaan orang-orang kafir dengan beberapa cara para jemaah. Yang pertama, ijtinabu huduriha, tidak boleh menghadirinya, satu. Yang kedua, ijtinabu muwafaqatihim fi af'alihim. Yang kedua, tidak boleh menyetujui, ya, tidak boleh menyetujui, tidak boleh memfasilitasi, menyetujui perayaan-perayaan orang-orang kufar. Syekhul Islam mengatakan, la yahillu lil muslimin an yatashabbahu bihim fi syai' mimma yakhtassu bi ayadihim. Orang Islam tidak boleh, tidak halal bagi mereka untuk menyerupai
ya orang-orang kafir pada sesuatu yang menjadi khususan dalam perayaan mereka. Apa ciri khas mereka orang-orang kufar dalam merayakan hari besarnya? Seperti petasan. Kata Syekhul Islam, la min ta'am, tidak dalam makanan. Artinya ada makanan khusus misalnya ya. Tidak boleh pada saat itu kita untuk menyerupai mereka. Misalnya kalau orang kafir itu merayakan hari perayaan mereka dengan makanan tertentu, kita pun merayakan dengan membuat makanan yang serupa, maka tidak boleh. Kalau itu menjadi kekhususan doh ya. Kalau nasi atau lontong atau biasanya apa? Atau apa kalau lebaran apa biasanya? Ketupat. Itu tidak masalah karena itu tidak ada khas ciri khas mereka. Ya. Ketupat tidak masalah para jemaah. Tapi kalau ini ada ciri khas mereka, la fi ta'am wala libas atau pakaian ya, wala iktisal atau mani dan semisalnya, maka ini tidak diperbolehkan dalam menyerupai mereka. Yang keberapa jemaah? Yang ketiga, istinabul marakib allati yarkabunaha li huduri ayadihim. Menjauhi kita naik kendaraan untuk menghadiri hari-hari besar mereka. Tidak diperbolehkan. Ya. Demikian pula adamul ihtida atau adamul ihda lahum. Tidak boleh kita memberikan hadiah. Au i'anatihim atau membantu mereka. Ala idihim, pada perayaan mereka dengan cara apa? Baik bibai'in au syira'in, baik kita menjual atau membelikannya. Maka haram menjual belikan trompet, haram menjual belikan petasan, haram menjual belikan kartu-kartu ucapan selamat hari raya orang-orang kafir. Haram lah jemaah. Ya. Al-Imam Abu Hafiz Al-Hanafi mengatakan, man ahda fihi baydatan ila musyrik, siapa yang menghadiahkan sebutir telur kepada orang musyrik ta'ziman lil yaum, sebagai bentuk penghormatan terhadap hari besar mereka, faqad kafara billah, menghadiahkan telur, dia telah kufur kepada Allah. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan demikian. Ya. Kenapa? Karena menghadiahkan dalam rangka untuk pengagungan hari mereka. Nah, yang berikut para jamaah, adamu i'anatil muslim, tidak boleh membantu orang Islam al mutasyabbih bihim, yang orang Islam ini menyerupai perayaan orang-orang kufar ya, ala tasyabbuhi, dalam praktek penyerupaannya. Artinya para jamaah, ini kita tidak menolong orang kafirnya, tidak, tapi kita menolong membantu orang Islam yang orang Islam ini bertasyabuh dengan orang kafir terhadap perayaan. Seperti tadi jual trompet, ngasih trompet kepada orang Islam, ya, orang Islamnya ingin menyerupainya tasyabuh dengan orang-orang kafir dalam meniup trompet tadi. Maka ini yang dimaksud tidak memberi pertolongan. Adapun membantu orang kafir langsung dalam acara-acara mereka seperti apa? Kalau orang kafir merayakan pakai terob misalnya, bantu ngasih terobnya, bantu mempersiapkan meja kursinya dan seterusnya, maka termasuk yang usaha Grab atau ojol atau ojek yang ngantar orang kafir untuk merayakan perayaannya, termasuk mengantarkan penumpangnya orang Islam yang merayakan, maka termasuk. Ini perkara yang dilarang, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam mengatakan, wa kama la tashabbahu bihim fil a'yad fala yu'anul muslim al mutasyabbih bihim fi dzalik. Sebagaimana kita dilarang bertasyabuh dengan orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka, demikian pula kita dilarang membantu orang Islam yang menyerupai perayaan-perayaan orang kafir. Jelas ya? Sampai segitu para jemaah. Nah, tapi kalau kitanya tidak tahu, nggak masalah. Ada orang Islam, ya, minta duit atau pinjam duit, kita kasih. Ternyata dipakai untuk, nggak masalah karena kita tidak tahu. Makanya antum kalau membantu orang jangan tanya-tanya dulu. Untuk kasih saja. Kalau tidak tahu, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Menjual sesuatu, kalau jual trompet jelas untuk apa trompet, ya. Jadi kalau trompet pasti untuk hal yang tidak benar, untuk perayaan-perayaan tersebut, maka tidak diperbolehkan.
Tapi yang berikutnya para jemaah, ijtinabu isti'mal tasmiyatihim wa mustalahatihim at-ta'budiyah. Tidak boleh menggunakan istilah-istilah milik mereka orang-orang kafir dalam ibadah, dalam perayaan-perayaan mereka. Ya. Tidak diperbolehkan menggunakan nama-nama istilah-istilah yang biasa mereka istilahkan dalam ibadah-ibadah mereka. Misalnya ada perayaan dalam syariat yang dilarang seperti perayaan Nairuz wa Mahrojan. Itu perayaan tahun baru bagi orang-orang Majusi, orang-orang kafir. Maka tidak boleh kita menamakan perayaan ini dengan nama perayaan Fairuz atau perayaan Mahrojan misalnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, tidak boleh mengucapkan at-tahni'ah. Apa itu tahni'ah jemaah? At-tahni'ah itu ucapan selamat, lawan dari at-tahni'ah itu adalah at-ta'ziyah. Jadi kalau at-ta'ziyah, ya, at-ta'ziyah itu ucapan lawan dari ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, itu ta'ziyah namanya. Adapun kebalikan dari ta'ziyah adalah tahni'ah. Ucapan selamat. Ya, dikatakan oleh ulama at-tahni'atu diddut ta'ziyah. Ya, tahni'ah itu adalah lawan daripada ta'ziyah. Nah, dan dia adalah doa ba'da surur. Dia adalah doa setelah adanya kegembiraan. Itu namanya tahni'ah. Adapun ta'ziyah adalah hamlul musab 'ala sabr biwa'dil ajr wa du'a lahu. Adapun ta'ziyah itu adalah mengarahkan orang yang kena musibah agar bersabar dan mengingatkan mereka dengan pahala yang besar serta mendoakan mereka untuk memiliki kekuatan agar bisa bersabar. Itu makna at-ta'ziyah. Ya, beda dengan apa? At-tahni'ah. Nah, lalu permasalahan para jemaah perhatikan yang perlu kita garis bawah di sini. Pembahasan kita adalah tahni'ah dalam perayaan hari besar orang-orang kafir. Apakah masalah ini masalah baru di zaman sekarang atau sudah ada sejak zaman dahulu di zaman para salafus saleh? Maka kita jawab, permasalahan ucapan selamat kepada orang kafir dalam merayaan perayaan hari besar mereka, di hari besar mereka, bukan masalah kontemporer zaman sekarang, bukan. Sehingga tidak boleh seorang muslim beristihad, katanya kan ini zaman dulu nggak ada masalah ini, jadi ini masalah-masalah sekarang istihadiyah, silakan saja, tidak masalah. Ini ada di zaman para as-salaf dahulu, bahkan dibahas oleh para ulama tentang hukum masalah ini. Maka di sini dikatakan, sebagian orang masalah mengucapkan selamat pada perayaan orang-orang kafir dianggap ini adalah masalah al-asriyah, al-hadithiyah, masalah baru kontemporer, allati la wujuda laha fi turasi fikhin al-islami. Jadi mereka menganggap seolah-olah tidak ada dalam pembahasan kitab-kitab fikih, kitab-kitab para salaf dahulu. Tidak benar dibahas. Walakin yadharu lana inda tasaffuhil maraji al-fiqhiyah al-mu'tamad. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana kita merujuk kepada kitab-kitab fikih yang mu'tamad, maka kita akan dapati ternyata masalah ini dibahas oleh mereka para ulama. Di antaranya para jemaah, kita akan sebutkan madhab-madhab para ulama kita dalam masalah ini. Ya. Jadi mengucapkan ucapan selamat, ya, selamat Natal, selamat Tahun Baru, ini dibahas oleh para ulama. Misalnya para jemaah, kita singkat saja. Di antara yang pertama dalam mazhab Hanafi misalnya, ya, dalam mazhab Hanafi, dalam kitab fikih besar Hanafi, mazhab Hanafi, Al-Bahrul Ra'iq, ya, kitab Bahrul Ra'iq syarah Kunuz Ad-Daqa'iq, disebutkan Abu Hafs Al-Kabir mengatakan rahimahullah,
"Lau anna rajulan 'abadallaha ta'ala." Dalam kitab-kitab fikih ada dibahas. Apabila ada seseorang yang beribadah kepada Allah khamsina sana, selama 50 tahun, summa jaa yaumun Nairuz, lalu ketika datang hari Nairuz, hari tahun baru gitu ya, Nairuz tahun barunya orang agama Majusi, wa ahda ila ba'dil musyrikina baydatan, lalu dia memberikan hadiah kepada sebagian orang musyrik tersebut yang merayakan Nairuz, sebutir telur, yuridu ta'zima dzalikal yaum, yang tujuan memberi hadiah dalam rangka mengagungkan hari tersebut, faqad kafara wa habita amaluhu, maka dia telah kufur kepada Allah dan gugur amalannya, keluar dari Islamnya. Tegas loh jemaah. Jadi ini pendapat mereka para ulama, bukan pendapat kita. Kita hanya menyampaikan demikian di antara pendapat mereka para ulama. Ya. Namun ada yang merinci. Idza ahda yauman Nairuz ila muslim akhar. Apabila ada orang yang memberikan hadiah pada hari Nairuz, orang Islam memberi hadiah kepada orang Islam yang lain, walam yurid bihi ta'dhimal yaum, namun memberi hadiah itu bukan dalam rangka mengagungkan hari tersebut, walakin ala ma'tadahu ba'dun nas, tapi karena kebiasaan saja, setiap hari Nairuz tersebut suka bagi-bagikan telur, ya, kebiasaan demikian, la yakfur, maka tidak dikafirkan orang seperti ini, walakin yambagi lahu an la yaf'al dzalik, namun sepantasnya bagi seorang muslim tidak melakukan hal itu. Ikhwan, muslim menghadiahkan sesama muslim yang lahir telur bukan dalam rangka memperingati, bukan. Itu tidak kafir, namun sepantasnya jangan lakukan, karena kebiasaan orang-orang musyrik di hari tersebut saling bagi-bagi apa? Telur. Jelas ya, karena apa? Tasyabuhnya loh dengan mereka. Karena tasyabuhnya dengan mereka. Ya. Kalaupun mau, kata beliau, wa yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu, kalaupun mau ya kasih di hari sebelumnya atau nanti setelahnya, ya, dalam rangka apa jamaah? Likai la yakun tashbihan bi ulaikal qaum, supaya hal itu tidak menyerupai dengan mereka. Sebegitu jemaah. Maka bagaimana kalau ada orang Islam sekarang yang bergampang-gampang ikut mengucapkan selamat Natal, seolah-olah selamat atas kelahiran, ya, Yesus yang mereka pertuhankan, waliyadzubillah. Nah, madhab Maliki sekarang. Itu tadi madhab Hanafi, madhab Maliki. Ibnu Rushd mengatakan dalam kitab Al-Madkhal, kitab fikih Maliki, kata beliau, mukafa'atun lahu ala hadiyatin ahdaha ilaihi, ya, idla yanbaghi lahu an yaqbala minhu hadiyatan. Jadi membalas memberi hadiah ya kepada orang kafir yang dia memberi hadiah kepada kita, membalas memberi hadiah tidak boleh dilakukan, ya, dan tidak boleh diterima hadiah tersebut. Li'anal maqsud minal hadaya, karena yang dimaksud dengan memberi hadiah itu apa jemaah? Litawaddud, dalam rangka menunjukkan, menampakkan kecintaan. Jadi jangan sembarangan memberi hadiah-hadiah dalam rangka atau ketika hari-hari besar, hari perayaan orang-orang kafir tersebut, karena makna memberi hadiah itu makna menunjukkan cinta. Makanya Nabi memerintahkan kita memberikan hadiah kepada saudara kita sebagai bentuk rasa cinta. Kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, tahadu, saling memberi hadiahlah kalian, yang nantinya kalian akan saling mencintainya, ya. Wa tadhhabu syahna, dan akan hilang rasa permusuhan kalau kita saling memberi hadiah. Maka memberi hadiah kepada orang kafir dalam rangka perayaan hari besar mereka ini tidak diperbolehkan. Namun kalau bukan dalam rangka perayaan hari besar, tidak masalah. Tidak masalah para jemaah. Bahkan Nabi sering menerima hadiah orang kafir, ya. Nabi pun memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk menghadiahkan baju yang diberikan oleh Nabi kepada Umar,
Jadi kata Umar, ya Rasulullah, saya diberi baju olehmu, baju ini yakni tidak pantas saya pakai. Kata Nabi, kasih kepada saudaramu, kerabatmu yang kafir. Kasih kepada dia yang kafir. Maka ini membolehkan memberi hadiah kepada orang kafir kalau bukan dalam rangka hari besar mereka. Ya. Maka di sini tegas bahwa memberi hadiah saja tidak boleh, apalagi dengan merayakan perayaan. Ya. Lalu kata beliau, wal wajhu fi karahati musadaqatin nasrani bayyin. Ya. Lianna Allah Ta'ala yaqul la tajid qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man ada Allah wa rasulah. Segi bencinya berteman akrab dengan Nasrani adalah sangat jelas, ya, dengan cara memberi hadiah tidak dibolehkan karena Allah berfirman, tidak didapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mereka mencintai kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka wajib atas muslim untuk an yubghidhu fillah, membenci karena Allah. Jadi jamaah sekalian, ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat ini menghancurkan akidah wala dan bara kita. Jadi kita harus yakin bahwasanya dalam akidah Islam ada dasar yang sangat mendasar, yaitu akidah wala dan bara. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Cinta orang yang beriman, membenci orang-orang kafir, membenci ajaran kekufuran. Ya. Demikian pula dalam mazhab Syafi'i. Ya, di dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan bab tentang pemurtadan atau babur riddah. Ya. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ya, menjelaskan di sebuah kitabnya tentang babur riddah. Ya. Babur riddah. Kemudian beliau mengatakan di bab tentang riddah adalah wa min aqbahil bid'ah al-muwafaqatil muslimin an-nasara fi a'yadihim bit tashabbuh. Di antara, kata beliau, seburuk-buruk kebid'ahan yang dilakukan orang-orang muslimin menyerupai orang-orang Nasrani dalam perayaan-perayaan mereka adalah tasyabbuh bi aklihim, yakni menyerupai dalam makanan mereka, wal hadiyati lahum, dan memberikan hadiah kepada mereka, wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah dari mereka orang-orang Nasrani. Wa aksarun nasi i'tina'an bidzalik, dan yang paling banyak orang melakukan hal itu adalah al-misriyun atau al-misriyun, itu orang-orang Mesir. Mereka memang sangat dekat sekali, dan di Mesir agamanya campur aduk para jemaah. Sehingga orang-orang Mesir, kata mereka, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah mengatakan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Bal qala Ibnul Hajj, bahkan Ibnu Hajj tengah mengatakan, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim an yabi'a, untuk menjual nasraniyan kepada orang Nasrani, syai'an, sesuatu, min maslahati idihi, untuk kepentingan hari besar mereka. Tidak halal, yani haram menjual sesuatu kepada orang Nasrani dalam kepentingan yang bermaslahat bagi perayaan mereka. Apa misalnya? Oh, jelas kalau jualan salib, jelas. Jualan nasi bungkusnya. Maka ini catering, hati-hati kalau ada yang pesan nasi di tanggal perayaan orang-orang kafir, hati-hati dipakai apa, ya. Jual nasi kotak untuk perayaan tidak halal, karena itu kemaslahatan perayaan mereka, ya. Kalau tidak tahu boleh, tidak boleh. Maka kalau tahu haram, kalau tidak tahu boleh. Makanya saya sering sarankan, ya, kalau memang tidak ada qarinah-qarinah yang menunjukkan ke arah situ, tidak usah kita tanya-tanya. Ya, sudah jual saja. Tapi kalau ada qarinah, kok pesan banyak, lalu dikirim ke gereja fulaniyah misalnya, gereja fulan, wah ini jelas. Ya, ini jelas sekali. Atau untuk perayaan seperti itu, maka jelas tidak diperbolehkan. Taib. La lahman wala adaman, tidak daging, tidak pula berupa sayuran, wala sauban, tidak pula baju dalam rangka untuk perayaan orang-orang kafir, ya, dan yang lain-lain yang banyak, apapun pokoknya tidak boleh diperjualbelikan. Kita kan sembarangan jemaah, ya, menjual alat-alat untuk perayaan-perayaan, termasuk ini yang paling banyak menyebar jualan trompet ini jemaah. Jualan trompet, jualan petasan, ini sudah rame, ya, memfasilitasi mereka. Kita yang jualan orang Islam,
Kita yang menyebarkan berarti ajaran mereka. Waliyadzubillah. Nah, dalam mazhab Hambali juga dikatakan demikian. Ya, dalam mazhab Hambali juga dikatakan perkataan yang serupa, yakni larangan-larangan untuk merayakan, ikut mengucapkan selamat dan yang semisalnya. Maka ini menunjukkan para jemaah sekalian, ucapan selamat tidak dibolehkan kepada mereka atas dasar apa? Atas dasar bahwasanya mereka dikatakan selamat dalam rangka kekufuran mereka. Dalam rangka kekufuran mereka. Maka hendaknya dalam ingatan kita harus, ini seorang muslim khususnya yang dia pernah melakukan atau ingin melakukan, ingat kita mengucapkan selamat kepada mereka. Selamat atas apa jemaah? Selamat atas apa? Kita katakan selamat ini selamat atas apa? Yang jelas selamat atas kelahiran Nabi Isa, dan selamat atas Nabi Isa dijadikannya sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang mereka sembah, waliyadzubillah. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Isa sendiri. Antum lihat di surah Maryam ayat yang ke-88 sampai ayat 95. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya tidak pantas Allah memiliki anak. Lalu mereka mengatakan ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa dan semisalnya. Maka ucapan selamat atas apa? Ucapan selamat atas kekufuran, waliyadzubillah. Maka ini besar resikonya para jemaah ketika mengucapkan kata-kata selamat, ya. Dan juga dalam hadis, perhatikan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kadaban ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah berdusta atau telah mendustakan aku, padahal ya aku tidaklah demikian, kata Allah. Yani kadzabani ibnu Adam, Bani Adam telah mengatakan aku ini berdusta, padahal aku tidaklah berdusta, kata Allah. Wasyatamani walam yakun lahu dzalik, dan ibnu Adam mencela aku padahal aku tidak berhak untuk dicela, kata Allah. Fa amma takdzibuhu, adapun bentuk Bani Adam mendustakan aku, fazama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Kata Allah, Bani Adam telah mengatakan aku dusta, dianggapnya aku tidak bisa mengembalikan mereka, menghidupkan mereka setelah mereka mati. Jadi ini bantahan Allah kepada orang-orang yang mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, itu yang pertama. Lalu kata Allah yang kedua, adapun bentuk Bani Adam mencela aku, mencaci aku adalah faqauluhu li waladun. Bani Adam telah mencaci aku, memaki aku ketika dia mengatakan aku punya anak, kata Allah. Fa subhani an attakhidha sahibatan aw waladan, maka maha suci aku, kata Allah, yang aku memiliki istri dan aku memiliki anak. Bagaimana kita katakan selamat kepada orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, ya, bahwasanya Allah memiliki anak, sehingga ada yang disebut dengan Tuhan anak, Tuhan ayah dan seterusnya. Demikian para jemaah, tidak toleran dalam masalah agama. Toleran kita kepada orang-orang kafir adalah toleran dalam urusan dunia. Kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka dalam hal urusan dunia. Allah mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak mengusir kalian, tidak memerangi kalian. Allah tidak melarang. Silakan berbuat baik antar orang-orang kafir, berbuat baik, beri makan mereka, doakan mereka agar sehat. Orang kafir tidak masalah. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan perayaan mereka, tidak ada toleransi dalam arti kita mengikuti mereka. Toleransi kita tidak mengganggu mereka, ya. Adapun ada toleransi dalam urusan-urusan yang bukan agama. Allahu ta'ala alam. Mungkin ini bisa disampaikan karena sudah masuk waktu, ya. Ada mungkin 5 menit. Monggo yang mau bersoal jawab. Ada pertanyaan yang masuk melalui channel YouTube, ya, Surabaya Mengaji. Katanya bagaimana dengan merayakan perayaan, ikut merayakan perayaan orang-orang kafir dengan alasan atau dengan dalih, ya, alasan atau dengan dalih untuk menjaga kerukunan dalam beragama. Saya katakan para jemaah,
menjaga kerukunan dalam beragama dengan kita tidak saling mengganggu. Yaitu bentuk penghormatan kita, karena agama kafir di sini ada yang disahkan oleh negara. Silakan berkembang, silakan untuk ada, namun kita tidak saling mengganggu. Adapun dengan mengikuti perayaan-perayaan mereka, ini bukan bentuk toleransi, tapi justru ini bentuk intoleran, karena berarti memaksa kepada keyakinan seseorang. Bukankah Allah telah menegaskan lakum dinukum waliyadin? Ini untuk orang-orang kufar. Ya. Jadi banyak cara, bahkan kita diperintah berbuat baik kepada orang kafir tetangga kita. Bahkan haram seorang muslim yang punya tetangga orang Nasrani misalnya, orang kafir, dan dia tahu dalam keadaan lapar namun tidak membantunya. Tahu orang Nasrani lapar dan tidak membantunya sehingga dia tidur dalam keadaan lapar, orang Islam ini berdosa para jamaah. Itu orang kafir. Orang Islam juga berdosa ketika dia tetangganya orang kafir terganggu dengan sebab lisannya, dengan sebab mungkin perbuatannya, nyetel musik misalnya keras-keras, bahkan nyetel tilawah Al-Quran saja di rumah dengan suara yang keras sehingga orang kafir tetangganya terganggu, ini berdosa. Padahal nyetel Al-Quran mungkin, nyetel murotal keras-keras mungkin. Demikian bentuk kita menjaga kerukunan beragama jemaah. Kalau mengamalkan sunnah Nabi, ini adalah bentuk menjaga kerukunan, bukan dengan menjalankan atau mengikuti atau ikut serta dalam perayaan-perayaan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ustaz, apakah termasuk tolong-menolong dalam keburukan jika seorang bekerja sebagai kurir, mengantar makanan, barang dan lain di hari Natal atau hari perayaan lainnya, jazakallahu khair? Kalau dia bersifat umum ya, makanan atau pakaian atau apa saja dari barang-barang yang memang biasa dipaketkan, maka tidak masalah walaupun di hari Natal. Tapi kalau ini barang-barang yang menjadi ciri khas untuk perayaan Natal, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau secara umum bekerja di hari Natal atau mengantarkan makanan di hari Natal, ya ini secara umum makanan tidak masalah. Tapi kalau memang khusus ya dalam atau untuk perayaan Natal misalnya, maka tidak diperbolehkan. Atau termasuk kena dosa ta'awun dalam dosa. Nah, bagaimana jika kita mendapatkan hadiah makanan berupa buah atau nasi yang dalam rangka perayaan orang kafir? Apakah kita memakannya atau bagaimana? Tapi ada khilaf ulama dalam masalah ini. Syekh bin Baz di dalam memberi ta'liq komentar kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan membolehkan memanfaatkan ya harta yang dipersembahkan untuk kekufuran, dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan harta yang ada di dalam Ka'bah yang orang-orang musyrikin dahulu mempersembahkan untuk berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fatu Makkah, Nabi menghancurkan seluruh berhala-berhala dan Nabi memanfaatkan harta-harta tersebut ya untuk kepentingan salah seorang sahabat membayar utangnya saat itu. Maka dengan dasar ini Syekh bin Baz mengatakan termasuk masalah makanan juga dibolehkan, namun dengan catatan, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah ya, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Namun ada ulama yang mengatakan sebagaimana tadi pada pembahasan kita, melarang ya untuk menerima hadiah atau apalagi memberikan hadiah, karena ini sebagai bentuk kita menanamkan kecintaan. Ini dalam rangka perayaan ya. Kalau dalam rangka umum boleh. Nabi pun kan mendapat hadiah, pemberian dari wanita Yahudiyah yang daging kambing yang ada racunnya di Khaybar. Nabi menerima, menunjukkan boleh menerima hadiah orang kafir, makanan orang kafir, selama bukan dalam perayaan. Nah, Allahu a'lam. Bagaimana membeli makanan, pakaian ya, yang penjual itu memberikan diskon Natal dan Tahun Baru. Tapi para jamaah sekalian, kalau kita tidak berniat ya, yakni tidak berniat sengaja, yakni kita hanya sekedar belanja kebetulan memang itu mendapatkan diskon, maka insya Allah ini tidak masalah kita menerima. Dan ini bukan bentuk sebagai hadiah ya secara langsung, tapi ini kita berjual beli. Beda dengan kita hadiah murni. Namun kalau sengaja nih ya, karena ada diskon Natal, gembira karena Natalnya, kemudian tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu taala alam.
Taib, ada pertanyaan? Terakhir, ada seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal boleh karena ada dalilnya di surah Maryam ayat 33. Taib, ini tidak ada kaitan dengan perayaan para jemaah. Di situ Nabi Isa ya disebutkan bahwasanya salam keselamatan yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada saat aku dibangkitkan. Keselamatan itu tidak ada kaitan dengan ucapan selamat, beda. Tapi maksudnya keselamatan Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Allah selamatkan. Jadi tidak ada kaitan dengan ucapan selamat Natal. Jadi itu yang dicocok-cocokkan berjemaah. Demikian biasanya ahli bid'ah dalam berdalil selalu mencari dalil-dalil yang bisa dipas-paskan kepada pemahamannya, padahal tidak ada kaitan. Ini yang disebut dengan tafsir cocoklogi ya. Cocoklogi atau cocok galicok istilahnya, dipas-paskan karena ada kata-kata salamnya. Padahal salam di situ arti keselamatan, bukan salam ucapan selamat, bukan. Nah, demikian wallahu taala alam. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan semoga ini menjadi perhatian bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih menganggap remeh dalam urusan ikut merayakan atau ikut mengucapkan ucapan perayaan-perayaan hari besar orang-orang kafir. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان